Kota Masa Depan Garut Berani Digital, kolaborasi akselerasi digital UMKM dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem digital di Garut. Grab Kota Masa Depan Garut. Grab Kota Masa Depan Garut. Garut Kota Digital adalah sesuatu hal yang luar biasa ya. Inilah yang diperlukan dalam bisnis masa depan dan kehidupan bisnis masa muda. Bagaimana sekarang ini para pemuda-pemudi yang diperlukan adalah memang dunia sudah berubah dan kita harus memulai kepada sebuah sistem yang baru karena dunia sudah memasuki dunia yang baru. Dunia digital. Allahu Akbar. Misalnya ibu mempunyai dagangan online atau mempunyai layanan lain, pokoknya berhubungan dengan online, berhubungan dengan internet, itu termasuk ke digital marketing. Oke, next, UMKM digitalisasi. Apa sih UMKM digitalisasi? Kita kan selaku UMKM nih, digitalisasi UMKM itu adalah perubahan transaksi bisnis konvensional menjadi online. Nah, misalnya nih, ibu-ibu tadinya hanya dagang offline aja, jualan bakso atau jualan apapun hanya di offline. Nah, di sini kita digitalisasinya secara tidak langsung kita daftar nih ke GrabFood atau nggak hanya makanan. Kalau ibu misalnya jualan kelontong, jualan misalnya sayur, jualan menu-menu apa, jualan rokok, jualan apa, misalnya jualan, bisa juga itu ada GrabMart gitu. Kita juga bisa bergabung di GrabMart. Oke. Nah, apa itu jago digital? Sebagai UMKM digitalisasi, kita itu harus jago digital, ibu. Jago digital itu adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dengan efektif. Ini meliputi keterampilan dalam pemasaran digital, analisis data, dan pengelolaan media sosial. Oke, di sini ibu ada yang punya akun sosial bisnis? Ada nggak? Yang misalnya Facebook bisnis atau Instagram bisnis, ada nggak? Ada ya. Coba cuy, boleh? Oke. Yang bisnisnya bukan yang pribadi ya. Nah, kalau bisa akun bisnis kita, sosial media kita itu harus dipisahin. Yang mana akun sosial media yang pribadi, yang mana akun sosial bisnis. Kenapa? Biar orang-orang tahu nih, misalnya mau mencari nih pempek Kiarin, mereka pasti mencari Instagram nih. Kalau misalnya milenial Z, milenial Z atau kaum bawahan itu rata-rata kan digitalisasi nih. Misalnya bangun tidur, rata-rata yang cari apa ya ibu? HP ya. Otomatis sebelum tidur juga kadang-kadang apa yang dipegang? Ya, otomatis mereka cari-cari dulu misalnya, besok mau makan apa nih? Misalnya mau makan pempek atau mau makan ayam goreng, mereka pasti cari dulu nih IG-nya, lihat dulu foto menunya menarik atau enggak, terus review atau ulasan-ulasan dari konsumen kayak gitu bagus atau enggak. Nah, besoknya mungkin hari ini mereka nggak tertarik, besok kalau dia udah mengenal resto kita, mungkin di saatnya itu mereka mengorder ke resto kita. Oke, mengapa jago digital itu penting? Yang pertama, perkembangan dunia digital dalam era digital. Hampir semua aspek kehidupan terhubung dengan teknologi digital. Jago digital menjadi kunci untuk relevan dan paling berkembang. Oke, mungkin tadi digital ya. Pernah ini cerita, ada teman saya dia jualan offline. Di sana ada yang liburan datang ke resto dia. Datang ke resto, akhirnya mau beli. Tapi si yang berkunjung ini nggak bawa uang cash, tapi di dia juga dia nggak bisa menerima pembayaran digital karena dia nggak punya kris gitu. Jadi akhirnya si orderan itu ya udah pergi. Jadi ya hilanglah kesempatan buat mendapatkan cuan gitu. Jadi itulah pentingnya digitalisasi dari pembayaran yang tunai jadi pembayaran digital kayak gitu. Grab Kota Masa Depan Garut. Apa manfaat digital marketing bagi UMKM? Salah satu keuntungan digitalisasi adalah memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar melalui pemasaran digital. UMKM dapat membuat website, memanfaatkan media sosial, atau marketplace untuk mempromosikan produk dan layanan mereka kepada halayak ramai.
Yang pertama itu pemasaran digital. Pemasaran digital keterampilan dalam strategi pemasaran online. Nah, di sini ibu-ibu bisa nih mengoptimalkan pemasaran digital melalui pemasaran online. Misalnya ibu-ibu punya nih link atau toko online, misalnya GrabFood. Ibu bisa nih copy linknya, nanti masukin nih ke atau share link ke status Facebook atau ke status IG atau Reel atau feed IG juga bisa. Jadi one click kayak gitu. Jadi begitu konsumen atau yang berkunjung ke media sosial kita pengen nih, jadi mereka nggak sibuk-sibuk atau nggak repot-repot mencari nih apa nih ada apa nih di IG-nya atau apa nih nama restonya. Jadi mereka tinggal klik linknya langsung meluncur ke resto kita kayak gitu ibu. Grab Kota Masa Depan Garut. Oke, yang kedua analisis data. Di sini kita menggunakan analisis data untuk memahami atau informasi keputusan bisnis. Di sini nih saya bocorin. Di sini kan ada beberapa bulan kemudian kita itu akan puasa ya. Nah, menurut data analisis saya bocorin, kalau bisa di resto ibu-ibu atau bapak-bapak, walaupun jualan bakso, walaupun jualan ayam bakar, itu utamakan tambah 3 menu yang kira-kira dibutuhkan selama bulan Ramadan. Apa kira-kira ibu-ibu ada yang tahu nggak? Kira-kira menu apa? Kolak. Terus apa lagi? Gorengan. Campur. Es buah. Oke, semenjak saya bergabung dari tahun 2020 itu, saya sudah melewati beberapa kali bulan puasa. Yang paling dicari itu adalah kolak ibu. Yang pertama kolak. Ibu boleh nih tambah menu baru, nggak apa-apa. Misalnya resto ibu, misalnya bakso, nggak apa-apa, nggak melanggar peraturan. Ibu bikin menu kolak pisang gitu ya. Bikin aja gitu. Bikin kolak pisang di menunya. Yang kedua itu promonya itu adalah promo siap masak. Ada nggak yang kira-kira ibu-ibu di sini yang bikin menu siap masak atau frozen? Ada ya, siap masak ya. Bisa loh ibu-ibu, misalnya kayak pempek juga. Saya itu pempeknya bisa juga siap masak. Kan kadang-kadang orang itu kan kalau misalnya mau order di saat sahur nih, otomatis kan mepet nih, takut misalnya nggak keburu nih, takut kira-kira ngantri, takut kayak saya mau order nih tapi takut keburu imsak nih. Nah tiba-tiba mereka order malam, oh ternyata di resto ini pempeknya ada nih paket frozen atau siap masak. Akhirnya mereka order dari malam hari untuk mengorder siap masak atau paket frozen. Di sini saya biasanya memakai kayak vakum. Saya juga yang cireng juga itu ada siap masaknya juga. Ayamnya juga itu saya juga ada siap masaknya. Ayamnya itu saya ungkep dulu, terus saya masukin frozen, terus saya vakum ibu-ibu. Di sambalnya juga udah ada. Jadi begitu mereka mau masak tinggal goreng aja. Begitupun pempek kayak gitu. Terus yang ketiga itu menu yang paling dicari nih. Menu yang paling dicari selama bulan Ramadan itu adalah traktir driver ibu. Ibu-ibu pernah nggak punya menu traktir driver? Ada ya, ada. Katakan ada ya. Nah itu bagus sekali ibu-ibu menu traktir driver. Kenapa? Karena di saat bulan Ramadan itu rata-rata konsumen itu kadang-kadang pengen nih menambah pahala atau apa, mereka berbagi bersama. Kalau mereka misalnya berbagi secara langsung kadang-kadang repot nih. Nah ibu-ibu juga bisa nih, nggak usah yang mahal-mahal atau bisa nih kasih 3 varian. Misalnya yang satu nih, traktir driver minuman dingin. Boleh tuh minuman dinginnya apa? Misalnya es teh manis atau misalnya apa pokoknya minuman dingin. Nah biasanya itu minuman dingin itu biasanya order di saat menjelang berbuka puasa. Jadi begitu mereka order jam 4 atau jam 5 di saat mau berbuka, mereka itu oh ternyata ini ada menu traktir driver. Akhirnya mereka juga mengorder untuk ngasih driver. Kasihan nih siapa tahu nih drivernya berpuasa juga gitu. Jadi daripada mereka berbuka di jalan belum minum gitu ya, belum membatalkan puasanya, akhirnya mereka mengorder juga menu traktir driver itu. Terus yang kedua itu menunya bisa juga misalnya ibu kasih menu utama, terus yang ketiga itu menu utama plus bundling ke minuman gitu. Misalnya konsumen mau beli kayaknya ini jam-jam makan sahur. Kadang-kadang di sini ibu-ibu ada yang buka 24 jam atau misalnya ada ya. Nah itu sebaiknya menu-menu
juga bisa dikasih ke kategori menu traktir driver dulu. Grab Kota Masa Depan Garut. Oke, yang selanjutnya media sosial. Tadi kan saya udah bilang media sosial. Di media sosial ini kita bisa ngasih link aplikasi Grab Merchant kita. Misalnya kita udah pada bisa belum copy link Grab Merchant-nya, akun Grab Merchant-nya? Udah pada bisa ya? Udah pada jago ya? Nah, di IG kita kalau bisa ditaruh tuh ibu-ibu link ini yang akun aplikasi Grab Merchant kita. Jadi begitu mereka klik Instagram kita, lihat foto-foto postingan kita di IG, jadi mereka ini ordernya di mana sih, cara belinya di mana? Jadi mereka nggak langsung DM. Kadang-kadang kalau DM atau inbox gitu kan kadang-kadang kita telat respon gitu. Tapi kalau ada link yang langsung meluncur ke aplikasi kita, ke desktop kita, itu sangat mempermudah. Jadi begitu mereka klik, mereka tergiur dengan postingan kita, menu-menu yang kita di Instagram kita, di sosial media kita, mereka akan klik link itu langsung meluncur ke aplikasi Grab kita gitu. Oke, Instagram Resto ada dengan aplikasi Grab Merchant. Nah, di sini tadi udah dijelasin ya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu masih belum ada yang belum bisa menghubungkan, ini bisa ibu-ibu misalnya buka aplikasi Grab Merchant, terus klik ada di sebelah kiri ini lainnya. Boleh dipoto ibu-ibu kalau misalnya yang belum terhubung, kalau udah punya aplikasi Instagram, klik lainnya di Garut Kota Digital adalah sesuatu hal yang luar biasa ya. Inilah yang diperlukan dalam bisnis masa depan dan kehidupan bisnis masa muda. Bagaimana sekarang ini para pemuda-pemudi yang diperlukan adalah memang dunia sudah berubah dan kita harus memulai kepada sebuah sistem yang baru karena dunia sudah memasuki dunia yang baru. Dunia digital. Allahu Akbar. Kota masa depan Garut Berani Digital. Kolaborasi akselerasi digital UMKM dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem digital di Garut.